Gimana cara kita bikin video, bagaimana cara kita bikin caption. Nah, ibu-ibu didamping kayak gitu. Saya dalam hati, jangan kamu Bu, saya juga bingung mau ngapain gitu tau. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Perkenalkan, nama saya Cemplon. Apa yang sedang dilakukan dan rencana ke depan ini, Mbak? Yang sudah dilakukan ya, kita udah melakukan ya, kita menjual ke beberapa paket-paket wisata, terutama paket-paket wisata yang ada di Desa Karangrejo. Terus kita juga sekarang karena di masa pandemi ini kan sepi banget. Betul. Nah, saatnya kita lagi untuk kayak pemetaan, mengumpulkan data-data, terutama data-data potensi yang ada di Desa Karangrejo yang kita bisa untuk ada nilai jualnya gitu Mas. Terus kita juga lagi mengumpulkan untuk beberapa foto-foto. Kita juga akan persiapan untuk marketingan juga secara media online sama offline. Nah, kita lagi persiapan itu juga. Terutama kalau untuk dikembangkan ya, kita mengembangkan yang paling utama SDM-nya. SDM-nya itu terutama kan kita di sini ada masyarakat kan yang benar-benar semangat di bidang pariwisata. Ini menarik loh Mas. Terutama ibu-ibu yang ada di sini. Nah, ibu-ibu ini sekarang kan jadi tour guide. Nah, tour guide itu ya nyun sewu, umurnya itu kan banyaknya orang yang 30 ke atas. Nah, sedangkan public speakingnya, terus skillnya, SDM-nya kita kan masih kurang. Nah, yang tadi saya bicarakan untuk sekolah di Balai Konservasi itu. Nah, sekarang ada lagi tentang pendampingan tentang media online, terutama untuk ibu-ibu. Nah, bagaimana ibu-ibu yang bekerja di bidang pariwisata itu bisa memanfaatkan HP gitu loh Mas. Jadi HP itu bisa bermanfaat untuk bisa ada nilai jualnya paketan wisata, atau kita bisa melayani tamu gitu loh. Kita juga dikasih pembelajaran tentang bikin kemarin itu sama pendampingan sama M-News, terus ada teman-teman Cing-Cimin ya, Cing-Cimin, terus ada teman-teman tapi di dalamnya itu kan ada tentang media koran, media radio. Nah, kita mendampingi terutama masyarakat yang ada di sini. Nah, itu bikin caption yang bagus, bikin video yang bagus. Di saat kita bawa tamu, gimana cara kita ngevlog, gimana cara kita bikin video, bagaimana cara kita bikin caption. Nah, ibu-ibu didamping kayak gitu, karena dengan adanya seperti itu kan otomatis masyarakat sini kan tanpa kita sadari kan udah ada naik levelnya itu, naik satu langkah daripada yang lain. Nah, sekarang sini kan untuk kalau saya sendiri kan lagi kemarin kita kan udah mengonsep tentang rempah-rempah. Tapi karena rempah-rempah di masa pandemi ini kan nggak terlalu booming banget. Nah, bagaimana rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo itu menjadi branding. Nah, sekarang rempah-rempah itu bisa tak kolaborasi untuk satu menjadi oleh-oleh, terutama oleh-oleh wisata yang ada di Desa Karangrejo. Jadi kan kayaknya kurang afdol deh kalau datang ke Desa Karangrejo, terutama destinasi yang ada di Karangrejo kalau belum minum rempah-rempah. Karena rempah-rempah yang ada di Karangrejo itu sangat mantap banget. Rempah-rempahnya asli dari lingkungan sekitar. Pokoknya mantap. Terlibat nggak ibu-ibu dalam dorong untuk memproduksi rempah-rempah itu? Itu jadi saya bercerita ya Mas. Ya. Bercerita di saat masa pandemi sesulit-sulitnya, lagi nangis-nangisnya itu. Jadi itu kemarin itu pas pandemi itu sangat benar-benar terpukul banget Mas, karena banyak tamu yang di cancel. Nah, di saat kita banyak tamu yang di cancel, saya kebingungan ini mau ngapain gitu loh. Sedangkan uang itu udah saya habiskan di bulan-bulan kemarin, karena bulan kedepannya itu ada beberapa tamu yang udah mau masuk. Nah, dari situ malah pandemi, wah itu udah lockdown semuanya. Saya kebingungan. Saya ketemu dengan masyarakat di sini, terutama ada beberapa ibu-ibu yang ada di sini. Cemplon, Bu, aku dikasih kerjaan. Saya bingung harus mau ngapain, terus gimana kalau nggak seperti ini. Saya dalam hati, jangan kamu Bu, saya juga bingung mau ngapain gitu tau. Nah, dari situ kan saya ngikutin di saat lockdown itu saya ngikut online terus kelas online terus.
Saya mempelajari tentang kelas online itu bagaimana kita bikin usaha di masa pandemi ini. Nah, saya mempelajari, terus saya mendapatkan ada lampu merah, hijau, kuning gitu loh. Nah, merah itu tentang pariwisata, perhotelan dan lain-lain. Wah, itu saya banget. Saya mempelajari tentang lampu hijau. Hijau itu apa yang bisa usaha di masa pandemi. Saya mempelajari tentang bahan pangan sama rempah-rempah. Nah, saya lihat bahan pangan di sini kan banyak ya Mas, terutama bahan pangan tentang sembako di sini kan banyak. Nah, nggak mungkin kan saya harus jualan sembako karena kan modalnya juga besar. Kemarin kan uang saya juga udah habis. Nah, dari situ saya mempelajari tentang rempah-rempah. Nah, rempah-rempah saya lihat ternyata rempah-rempah di sini tuh banyak dan potensinya itu banyak banget dan belum terkelola dengan baik. Dan sangat ibaratnya kalau kita beli ibaratnya murah banget. Nah, dari situ saya langsung mikir, pokoknya malam itu dapat pikiran seperti dapat kelas online, paginya langsung saya mikir. Hari kemudiannya saya langsung suruh minta bikinkan label tentang rempah-rempah. Nah, itu dibantu sama UNESCO. Dari UNESCO kan kebetulan saya masih ikut programnya UNESCO. Nah, ada kan beberapa timnya UNESCO kan ada tentang membuat desain gitu. Nah, saya minta untuk dibikinkan desain tentang rempah-rempah. Nah, itu aku bilang kan menyebutnya si A, bukan kan desain gitu. Tapi saya harus minta izin dulu sama UNESCO. Ya udah nggak apa-apa. Habis desain itu jadi, saya baru tak posting tuh Mas. Tak posting lewat WA. Ternyata yang minat banyak banget. Wah. Terus ada yang minat kan saya belum percaya karena baru nanya-nanya. Ternyata saya mau beli. Habis itu saya kan beli sama pagi-pagi bangun tidur saya ngajak mama saya. Mak, yuk mak ke pasar. Mau ngapain? Mau beli jamu, beli kayu manis, pokoknya beli rempah-rempah seperempat semuanya. Saya bilang, buat apaan kayak gitu? Pokoknya aku mau mencari kesibukan gitu toh. Ada temanku di sini. Terus aku diketawain sama teman. Kamu tuh mau ngapain? Kurang gawean tuh bahasanya. Kamu tuh mau ngapain kurang gawean banget apa juragan kok. Kamu diem ini tuh. Aku tuh lagi pusing, nggak ada pemasukan gitu toh. Habis dari situ saya packing pakai staples itu, terus kasih labelnya, tak posting. Baru satu itu tak postingnya nih. Wah, yang order banyak banget. Habis itu saya belanja lagi kurang lebih habis 400.000. Nah, dari situ langsung orderan banyak. Saya kebingungan Mas. Wah, nek kayak gini kalau saya sendiri ya bisa mati kayak gini kan. Saya melibatkan ibu-ibu yang minta tolong sama saya, minta kerjaan itu saya temuin. Kamu mau nggak ikut sama saya, bekerja sama saya, bantu saya bikin rempah-rempah di tempat saya, nanti saya ajarin seperti ini. Padahal posisi itu wong aku basic rempah-rempah aja nggak tahu. Packing rempah-rempah aja nggak tahu, racik rempah-rempah aja nggak tahu. Karena apa? Saya modalnya cuma nekat, pokoknya modalnya emang nekat itu. Habis itu orderan tuh banyak banget, saya bisa melibatkan itu orang itu hampir 6-8 orang, terutama ibu-ibu, dan ada beberapa orang yang masih hamil juga karena dia udah kebingungan di masa pandemi ini karena kemarin kan kerjanya di Borobudur, karena Borobudur tutup kan dia nggak ada pemasukan. Nah, kebetulan dia ada aglomer besar. Nah, itu juga kita bisa libatkan di situ juga untuk packing rempah-rempah, terus pokoknya packing, ngeracik dan lain-lain, terutama rempah-rempah itu. Di dalam satu hari itu kemarin itu bisa mencapai 800 pieces Mas. Dalam satu hari. Terus 1,5 bulan itu bisa mencapai 13.000 pieces yang di bulan ini Maret lockdown, Maret, April, Mei itu 13.000 pieces di dalam satu bulan. Wah, itu sampai nggak tidur, pagi jam 7 kerja sampai jam 12 malam terus saja. Makanya kan terkadang orang kan berpikir pandemi itu bukan membawa berkah, pandemi itu sangat sangat sulit banget buat orang-orang. Tapi bagi saya pandemi itu bisa membawa berkah karena saya bisa melihat peluang. Dulu itu kan orang banyak banget yang datang ke sini itu
sampai depan situ kan lockdown ya Mas, sampai orang itu kan jalan ditutup semuanya. Saya tuh ketakutan, jujur saya takut. Karena apa? Dari ujung sampai ujung itu mobil semuanya. Di sini itu orang keluar masuk banyak banget. Karena apa? Dia Mas pengen ngambil rempah-rempah. Sampai orang yang mau beli rempah-rempah itu packing sendiri, bayangkan posisi itu. Nah, kalau sekarang kan karena rempah-rempah itu nggak terlalu banyak, orderannya nggak terlalu banyak, se-booming yang kemarin-kemarin sebelum sepeda kan udah booming. Sebelum sepeda kan rempah-rempah, baru sepeda. Nah, antara rempah-rempah dan sepeda udah nggak booming. Nah, bagaimana caranya kita bisa inovasi, terutama kolaborasi. Basic saya adalah pariwisata, terutama pariwisata desa. Bagaimana kolaborasinya antara rempah-rempah dan pariwisata kita bisa ibaratnya saling sinergi lah, kolaborasi. Nah, kita membuat inovasi, terutama inovasinya rempah-rempah itu dijadikan oleh-oleh yang ada di Desa Karangrejo. Nah, ini juga dibantu sama pemerintah desa juga tentang branding rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo. Terus Balai Konservasi Borobudur juga membantu tentang storytelling rempah-rempah yang ada di relief candi, karena data-data storytelling atau cerita rempah-rempah yang ada di relief candi itu ada di Balai Konservasi. Nah, alhamdulillah Balai Konservasi juga membantu tentang storytellingnya rempah-rempah. Terus kalau dari pemerintah desa juga akan menjadikan branding rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo. IRI Jogja dia mendampingi tentang bagaimana caranya untuk antara kelompok masyarakat rempah bisa saling sinergi, antaranya BUMDes, PEMDes dan kelompok. Dan kita bisa kolaborasi antara KWT, kelompok rempah, BUMDes dan PEMDes. Dan kita bisa saling sinergi menjadikan branding rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo. Terus untuk storytelling dan cerita rempah-rempahnya itu nanti kita bisa dibantu sama Balai Konservasi untuk bisa dikolaborasi dengan relief candi, karena rempah-rempah yang ada di relief candi itu sangat banyak banget, menarik banget. Nah, kita bisa dikolaborasi dengan Desa Karangrejo. Karena kan dulu kan orang asing, terutama orang Belanda jajah Indonesia karena apa? Ya, karena rempah-rempah. Nah, bagaimana kita caranya meningkatkan rempah-rempah? Ya itu, kita bisa memanfaatkan rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo. Terutama kita bikin inovasi agar rempah-rempah yang ada di Desa Karangrejo Borobudur itu lebih meningkat dan tidak terbengkalai lah, karena potensinya banyak banget dan kita bisa dimanfaatkan, terutama yaitu oleh-oleh, edukasi. Terus kita juga bisa menjadi souvenir rempah-rempah juga. Terus kita juga bisa kolaborasi dengan batik rempah-rempah. Terima kasih. Sama-sama.